Kenapa sholat itu begitu banyak di dalam amaliyah thariqah kita? Ya, mengapa? Kok banyak banget gitu amaliyahnya? Mari kita kembalikan kepada semangat yang Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah. Wasta'inu bis sabri was salah. Bermohonlah kalian pertolongan kepada Allah bis sabri dengan kesabaran was salati dan salat. Ini saya dapat cerita tentang pengalaman guru agung kita semua dulu di masa beliau masih apa masih muda. Beliau pernah mengalami gangguan sakit perut. Bahasa orang Tasik tuh mencret kira-kira begitu. Sampai berkali-kali beliau harus ke Jamban. Apa yang beliau lakukan? Beliau lakukan adalah salat. Ya, untuk mengobati sakit perutnya itu dengan salat. Ke Jamban, wudhu, salat lagi. Ke Jamban, wudhu, salat lagi. Ke Jamban, wudhu, salat lagi. Dan berhenti dengan sendirinya. Begitu. Ini mungkin kita juga punya pengalaman-pengalaman khusus berkaitan dengan salat itu sendiri. Hmm. Rangkaian akhir amaliyah bulan Rajab dalam bentuk amaliyah salat yang saya maksudkan. Kita baru saja melaksanakan sholat pada malam ke-30 bulan Rajab. Bulan di mana kita mengetahui adalah Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah. Sejak awal kita dibimbing, diarahkan, dipandu oleh guru agung kita semua untuk memanfaatkan dan menjelmakan doa yang sering kita bacakan atau sering dibacakan oleh orang-orang Islam, oleh orang-orang Muslim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, barik lana fi Rajab wa Sa'bana. Berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban. Wa ballighna Ramadhana dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Keberkahan di dalam doa yang kita panjatkan atau yang sering kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahkan kepada kita pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Bukti konkretnya bagi kita sekalian, murid-murid Pangersa'abah Aos, para pengamal, pelestari, pengaman Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Ma'had Suryalaya Sirna Rasa, penghulu pesantren ketahanan nasional adalah rangkaian amaliyah salat yang sudah kita lakukan. Itu bukti konkret yang bisa dilihat, bisa dikerjakan, bisa dinikmati oleh kita. Keberkahan Rajab itu adalah sholat bulan Rajab. Ini boleh jadi sering kita dengar. Ya, sudah berkali-kali mungkin kita mendengar. Ketika perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan Isra dan I'raj, proses Isra dan I'raj, ketika Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, dalam redaksi tahrim yang sering kita baca, yang sering kita dengar, wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man antal imam. Wa taqaddamta lis-salati, lalu engkau maju wahai Muhammad lis-salati untuk melaksanakan salat. Fa shalla kullu man fis samai. Lalu salatlah setiap para penghuni langit, semua para penghuni langit. Wa antal imam, dan engkau menjadi imamnya. Kita sering mendengar penjelasan ini dari guru agung kita semua. Salat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada saat sebelum beliau i'raj itu? Kan perintah salatnya juga belum turun. Itu salat apa? Ya, apa nama salat yang dilakukan oleh Rasulullah pada malam itu? Yang dilakukan beliau dalam posisi sebagai imam, mengimami para malaikat, mengimami nabi dan rasul yang sudah wafat mendahului beliau. 124 nabi dan rasul berjamaah pada malam itu
diimami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat penghuni langit, sholat berjamaah malam itu. Sholat apa? Dan kita diberitahu oleh guru agung kita semua, itulah sholat Rajab. Itulah sholat sunnah yang dilakukan di bulan Rajab oleh kita. Masya Allah, mahal ini. Inilah bukti konkret keberkahan Rajab itu. Orang mungkin eh, atau kita sendiri boleh jadi masih berpikir bahwa keberkahan Rajab itu banyaknya melimpahnya makanan karena di sana sini melakukan al-ihtifal, ya, melakukan peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu majlis ke majlis yang lain. Mungkin itu, ya itu juga tidak salah. Tetapi yang paling penting, yang paling mahal, yang paling perlu kita disyukuri adalah kita digabungkan ke dalam para pelaku, para pengamal-pengamal pelestari salat sunnah rojab. Wah, ini memang banyak yang mempertanyakan tentang status hukumnya dan lain sebagainya. Sudahlah, cukup guru kita mencari dalil bagi kita semua. Karena dalam kitab Miftahus Sudur, Hadratus Syekh Pangarsa Aba menyebutkan hum adillau. Ahli silsilah itu adalah dalil bagi kita semua. Kenapa? Karena tidak dilakukan oleh ahli silsilah yang hidup sekarang, melainkan yang dilakukan sebelumnya oleh ahli silsilah sebelumnya. Ahli silsilah sebelumnya, 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 sebelumnya ila Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesyukuran kita semua. Ya. Kemudian apa lagi? Wassa'bana, dan kita bermohon kepada Allah keberkahan di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban besok kita akan salat sunat nisfu Sya'ban 100 rakaat. Ya, salat yang disebut salat tega itu. Ya, 100 rakaat, bayangkan. Bagi orang yang belum pernah mengalami ini salat macam apa? Ini salat penyiksaan kira-kira begitu. Ya biarlah. Maka bersyukur kehadirat Allah kita dimampukan, dikuatkan, dibisakan. Semoga umur kita sampai ke malam nisfu Sya'ban dan kita bisa melaksanakan amaliyah. Tanda bukti konkret keberkahan bulan Sya'ban bagi kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Waballighna Ramadhana, dan sampaikanlah kami ya Rabb Ramadhana ke bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan kita melaksanakan sholat 600 rakaat yang sunnah, yang khas yang ada di bulan suci Ramadan. Sholat sunnah tarawih. Masya Allah, tabarakallah. Ini nikmat besar. Ini nikmat agung. Ini kenikmatan yang tidak semua orang bisa mendapatkan ini. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kenapa sholat itu begitu banyak di dalam amaliyah thariqah kita? Ya, mengapa? Kok banyak banget gitu amaliyahnya? Mari kita kembalikan kepada semangat yang Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah. Wasta'inu bis sabri was salah. Bermohonlah kalian pertolongan kepada Allah bisabri, dengan kesabaran, wassalati, dan salat. Ini saya dapat cerita tentang pengalaman guru agung kita semua dulu di masa beliau masih apa? Masih muda. Beliau pernah mengalami gangguan sakit perut. Bahasa orang Tasik tuh mencret kira-kira begitu. Sampai berkali-kali beliau harus ke Jamban. Apa yang beliau lakukan? Beliau lakukan adalah salat. Ya, untuk mengobati sakit perutnya itu dengan salat. Kejamban, wudhu, sholat lagi. Kejamban, wudhu, sholat lagi. Kejamban, wudhu, sholat lagi. Dan berhenti dengan sendirinya. Begitu. Ini mungkin kita juga punya pengalaman-pengalaman khusus berkaitan dengan sholat itu sendiri. Ya, berkaitan dengan bagaimana pengalaman kita melaksanakan sholat itu sendiri. Dan bagi orang-orang yang sudah edik, sudah kecanduan untuk sholat, ya, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya. Kalau salah satu bagian sholat yang biasa, sudah biasa dia lakukan, dia tinggalkan. Kenapa? Ya, bahasa sederhananya dia sudah kecanduan sholat gitu.
Masya Allah, tabarakallah. Dan begitu banyak yang kita lakukan, sholat-sholat sunnah, sholat sunat mandubah, sholat sunat nafilah, ya, dengan nama-nama yang agak susah ditemukan pada amalia-amalia orang lain. Begitu. Ya, sholat sunat isti'anah. Ya, pagi-pagi kita sudah isis, isyraq, isti'adah, isti'anah. Masya Allah. Begitu. Ini luar biasa. Suatu ketika saya melaksanakan ibadah umrah bersama para jemaah. Karena sudah peraturannya tidak begitu ketat di Madinah itu, kami bisa melaksanakan amaliyah pagi itu di pelataran masjid. Ya, di pelataran masjid. Lalu eh, saya tidak ikut berjamaah dengan ikhwan-ikhwan dengan jemaah saat itu. Saya menjagakan ikhwan yang sedang melaksanakan amaliyah isyraq itu, rangkaian amaliyah isyraq. Saya sengaja memisahkan diri, nah, dan itu dipimpin oleh pembimbing yang lain, oleh Pak Kiai Daniel Lutfi kalau tidak salah saat itu. Lalu tiba-tiba ada seorang yang bertanya kepada saya, ini sholat apa ini kata kata dia. Ini kok begini diberjamaahkan lagi katanya. Itu ya, ini saudara kami sedang melaksanakan sholat rangkaian Isyraq. Saya sebutkan Isyraq, Isyraq dan sebagainya. Dia mempertanyakan, loh, kenapa ini diberjamaahkan? Begitu. Kenapa ini diberjamaahkan? Kata dia. Lalu kata saya, emang tidak boleh diberjamaahkan. Emang rangkaian sholat ini tidak boleh diberjamaahkan. Kata dia bagaimana? Ya akhi, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dalam ibadah itu hukumnya adalah haram. Hatta yadulla dalilu ala khilafihi. Aywa. Ana maklum kata saya. Betul, saya ngerti, saya belajar, saya tahu kaidah itu. Ya, saya tahu kaidah itu. Begitu. Lalu saya tanya, dari mana saudara? Saudara dari mana? Saya dari Mesir, kata beliau. Saya dari Mesir. Di sini, oh saya mahasiswa. Oh mahasiswa di mana? Di Ummul Qura, katanya di Mekah. Di Ummul Qura. Jurusan apa? Kata dia, sejurusan tafsir hadis. Kira-kira begitulah ceritanya. Nah, saya kemudian berdiskusi agak panjang dengan beliau. Nah, lalu saya tanyakan begini, apakah dalil itu harus selalu dalam bentuk redaksi, apakah Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya? Loh, kata dia, kenapa nanya begitu? Mohon maaf, kalau Anda melihat dosen Anda melakukan sesuatu, dan ketika Anda konfirmasi ada tanya dosen itu, kenapa Bapak atau Tuan melakukan ini? Lalu dosen itu menjawab, saya melakukan ini karena dosen dulu, profesor saya juga melakukan ini. Lalu profesor itu juga mengatakan karena itu kegiatan dilakukan oleh gurunya lagi, oleh gurunya lagi. Apakah itu termasuk dalil atau tidak? Kata saya begitu kepada orang itu. Ya. Lalu beliau tersenyum. Eh, Marhaban ya, akhi katanya. Dia memeluk saya, ya. Akhirnya kita berpisah saat itu. Ya. Saya tidak bermaksud untuk beradu argumen dengan saudara yang bertemu pada saat itu, tetapi ini mudah-mudahan menjadi bagian dari keyakinan kita bahwa seluruh sistem amaliyah yang dilakukan, khususnya sholat-sholat yang kita lakukan, sholat sunnah yang kita lakukan, itu semuanya argumentatif, ada argumentasinya. Ya, kenapa? Karena guru agung kita semua tidak mungkin membimbingkan sesuatu yang tanpa ada pijakan dalilnya. Dan tadi kita kembalikan, hum adillau, mereka sendiri, ahlu silsilah itu sendiri adalah dalil bagi kita semua. Begitu. Itu adalah dalil kita semua. Maka banyak para ikhwan yang tidak mau ambil pusing ketika dicecar oleh orang yang pertanyaannya tentang ini dalilnya apa. Ayolah ikutlah. Ikut sama saya, tanyakan aja langsung kepada guru saya begitu. Ada sebagian yang begitu. Shortcut gitu. Lebih mudah, lebih gampang, tidak menyulitkan diri sendiri. Begitu. Daripada salah kita menjawab, ayo kita tanyain aja langsung. Begitu. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin ikhwan awat para pecinta kesucian jiwa. Poinnya pada malam ini saya ingin menggarisbawahi bahwa keberkahan yang kita minta, yang disampaikan, yang dipanjatkan, yang dipohonkan dalam redaksi doa, keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban, itu salah satu bukti konkretnya adalah amaliyah-amaliyah ibadah salat sunat yang biasa kita lakukan.
Jadi kalau eh, orang bermohon keberkahan kepada Allah dalam makna keberkahan yang mungkin bersifat material, yang bersifat yang lain, dalam bentuk-bentuk yang lain, maka jawaban konkret dari Allah untuk kita semua adalah amaliyah sholat sunnah yang ada pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan amaliyah-amaliyah yang lain. Kenapa saya sebutkan sholat supaya lebih dekat dengan nuansa bahwa Rajab itu adalah bulannya sholat. Ya, karena pada bulan itu perintah sholat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga salat kita semakin baik, memiliki athar, memiliki pengaruh pada perubahan pola sikap, pola tindak kita semua, pada akhlak kita semua. Sehingga salatnya tidak hanya sekedar muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Tidak hanya sekedar ucapan gerakan yang dimulai dari takbiratul ikhram berakhir di salam. Tetapi salat kita adalah salat yang daim, salat yang selama-lamanya, yang ruh salatnya ke bawah kemana-mana. Meskipun kita sudah selesai melaksanakan salat secara zahir, tetapi ruh salatnya terus melekat dalam diri kita semua, ke kantor, ke sawah, ke kebun, ke laut, ke udara, ke perut bumi, dan lain sebagainya. Kita senantiasa sholat. Ini yang penting. Dan dalam konteks perilaku kita, sholat kita, muaranya adalah tanha anil fahsyai wal munkar. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkari. Sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Dia dapat mencegah dari fahsya dan munkar. Fahsya itu adalah dosa yang dilakukan secara kolektif, minimal oleh dua orang. Kalau munkar itu adalah dosa yang dilakukan secara individual, ya, secara sendirian. Nah, sholat yang berkualitas, sholat yang baik itu adalah sholat yang bisa mengendalikan pribadi-pribadi untuk tidak melakukan dosa, apakah secara pribadi maupun secara kolektif, secara bersama-sama. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Semoga salat kita demikian dengan instrumen salat ruhani yang sudah ditanamkan oleh guru agung kita semua. Semoga membimbing kita, memproteksi kita, menjaga kita agar senantiasa ada dalam track mardhatillah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa yakum ajma'in wa 'ala Allahi tawakkalna wa ilaihil masir wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.